Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Wahyu Saputro, kemudian ada Ferry Kurniawan dan Eka Nurfitriani yang akan membahas tentang lompat tinggi. Lompat tinggi adalah salah satu bagian dari cabang olahraga atletik yang mengandalkan kekuatan otot perut dan otot kaki. Dalam melakukan olahraga lompat tinggi dibutuhkan urutan teknik yang benar-benar harus dilakukan secara bertahap agar mendapatkan lompatan yang sempurna. Tinggi tiang mistar yang harus dilewati minimal 2,5 meter, sedangkan pada mistar minimal 3,15 meter. Lompatan tinggi dilakukan di area lapangan atletik. Lompat tinggi dilakukan tanpa bantuan alat olahraga. Analisis ini bertujuan untuk mempelajari dan mengetahui bagaimana teknik lompat tinggi yang efisien. Selanjutnya, prestasi lompat tinggi bergantung pada yang pertama, daya angkat ke atas, yang kedua, sudut tolakan, yang ketiga, tingginya titik berat tubuh dapat diangkat. Yang selanjutnya itu ketinggian lompatan merupakan jumlah dari 3 unsur. Yang pertama, tinggi pusat gravitasi, titik berat atlet pada tubuh H1. Yang kedua, tinggi yang dicapai atlet saat menaikkan gravitasi pada waktu lompat H2. Dan yang ketiga, perbedaan antara tinggi maksimum yang dicapai pusat gravitasi dan tinggi mistar, tinggi jarak ruang, dan H3. Selanjutnya itu mengenai yang kita bahas itu mengenai analisis lompat tinggi. Yang pertama, satu, gaya gunting, yang kedua gaya straddle, yang ketiga gaya flop. Untuk analisis lompat tinggi gaya gunting, gaya yang paling sederhana dan paling sering digunakan oleh pelompat pemula adalah gaya gunting. Untuk urutan gerakannya, yang pertama itu ada take off height, yang artinya itu tinggi titik berat saat melompat tergantung pada kondisi fisik atlet dan posisi tubuhnya pada saat melakukan lompatan. Atlet yang memiliki postur tubuh lebih tinggi akan memiliki titik berat yang lebih tinggi pula pada saat ancang-ancang. Yang kedua ada flight height, yang artinya itu ketinggian pada waktu titik berat naik pada saat melayang ditentukan oleh kecepatan vertikal saat ancang-ancang. Kecepatan vertikal atlet pada saat pendaratan bergantung terutama pada gerakan-gerakan selama 2 hingga 1 langkah terakhir menjelang lompatan. Pada tahap flat head, besarnya gaya dorongan vertikal yang dihasilkan atlet terhadap tanah dan timbal baliknya tergantung pada besarnya tenaga yang digunakan saat lama waktu yang diperlukan. Yang ketiga, clearance height. Perbedaan antara tinggi maksimum yang dicapai oleh titik berat atlet dan tinggi lompatan yang dicapai bergantung pada posisi tubuh atlet pada puncak lompatan dan gerakan yang ia lakukan saat melampaui palang jarak
antara titik berat atlet pada ketinggian tertingginya dapat dicapai biasanya sekitar 25-30 cm. Untuk analisis lompat tinggi, gaya straddle dan gaya flop. Untuk awalan straddle. Awal dilakukan dari samping mistar dengan sudut 35-40 derajat. Sebelah kiri mistar untuk kaki tolak kiri dan sebelah kanan mistar untuk kaki tolak kanan. Jarak awalan tergantung atlet, biasanya pada langkah ganjil seperti 3, 5, 7, 9 sesuai dengan tingginya mistar. 3 langkah terakhir lebih panjang dan cepat. Untuk awalan flop, awalan dilakukan dengan cepat dan menikung pada saat start, posisi badan sedikit menikung kemudian makin tajam. Dari sebelah kiri mistar jika tolakan kanan dan kanan jika tolakan kiri. Jarak awalan 5-9 langkah. Badan agak condong ke dalam karena menikung. Analisis lompat tinggi gaya straddle dan flop. Tolakan gaya straddle. Tolakan dilakukan dengan kaki yang terdekat dengan mistar, dengan diangkat ke atas dengan sekuat-kuatnya serta dibantu dengan ayunan kaki belakang ke atas dan ayunan kedua lengan ke atas belakang. 2. Kaki tolak kiri untuk awalan dari kiri dan kaki tolak kanan untuk awalan dari kanan mistar. Tolakan gaya flop. 1. Tolakan dengan kaki terjauh dari mistar. 2. Posisi badan saat melayang serong menyilang di atas mistar dan arah kaki tolak saat menolak serong menuju mistar. Analisis lompat tinggi gaya straddle dan flop. Sikap badan di atas mistar gaya straddle. Setelah kaki ayun mencapai ketinggian maksimal, segera lewatkan mistar. 2. Lengan kiri diupayakan tidak menyentuh mistar, dirapatkan di dada atau diletakkan di punggung. 3. Setelah kaki ayun melewati mistar, badan diputar ke kiri dengan kepala melewati mistar. 4. Kaki kiri sebagai kaki tolak, lututnya dilipat ke kiri agak atas ke belakang dan lengan bawah lurus lemas ke bawah. Sikap badan di atas mistar gaya flop. 1. Setelah kaki menolak dari tanah, badan seolah-olah mundur melewati mistar. 2. Kedua lengan diayun ke atas samping kepala dan terbuka. 3. Kedua tungkai agak terbuka. Tungkai bahan tergantung santai di bawah lutut. Sikap seluruh badan di atas mistar yaitu melenting atau menggantung. Analisis lompat tinggi gaya straddle dan flop. Sikap mendarat gaya straddle. Mendarat dengan kaki kanan dan tangan kanan bersamaan menyentuh matras, kemudian berguling bulat dengan tumpuan bahu kanan. Sikap mendarat gaya flop. Atlet harus mendarat pada punggung, tengkuk secara keseluruhan, kedua tangan terlentang. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan, dan jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.